Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Aule Bistiramunte, NIM 0306212125, kelas PGM 4 semester 7. Di sini saya akan mereview materi mengenai motivasi dalam lembaga pendidikan pada mata kuliah Manajemen Pendidikan. Nah, ada beberapa teori yang mendasari motivasi dalam lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu teori klasik, yang kedua teori Abraham Maslow, dan yang ketiga adalah teori McGregor atau motivasi X dan Y. Nah, yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik ini berfokus pada aspek material atau finansial sebagai pendorong utama bagi kinerja karyawan. Teori ini beranggapan bahwa dengan memberikan imbalan materi yang cukup, karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih keras dan mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kelebihan dari teori klasik ini yang pertama yaitu sederhana dan mudah untuk diterapkan. Konsepnya yang sederhana membuat teori ini mudah dipahami dan diterapkan dalam berbagai organisasi, terutama pada lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu efektif dalam jangka pendek. Pemberian imbalan materi secara langsung dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan dalam waktu singkat. Adapun kelemahan dari teori klasik ini yaitu tidak mempertimbangkan faktor non-material. Teori ini hanya berfokus pada aspek material dan mengabaikan faktor-faktor non-material seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan pengembangan diri yang juga dapat mempengaruhi motivasi kerja. Yang kedua, motivasi bersifat sementara. Motivasi yang timbul dari imbalan materi cenderung bersifat sementara. Setelah kebutuhan materi terpenuhi, karyawan mungkin akan kehilangan motivasi untuk bekerja lebih keras. Tidak semua orang termotivasi oleh uang. Setiap individu memiliki motivasi yang berbeda-beda. Tidak semua orang yang termotivasi oleh uang semata. Contoh masalah yang sering kita temui pada lembaga pendidikan yaitu gaji seorang guru yang harus sepadan dengan kinerjanya. Nah, adapun solusi yang bisa dilakukan pada masalah ini yaitu dengan memberikan bonus pada karyawan yang telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan kinerja pada guru tersebut. Adapun teori yang kedua yaitu teori Abraham Maslow. Dalam teori Maslow, kebutuhan dasar seorang pegawai adalah kebutuhan fisiologis. Terpenuhinya kebutuhan fisiologis sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Satu hal yang mendasar dalam pemberian motivasi kepada pegawai adalah pemberian imbalan berupa uang. Sebaik mungkin pengkondisian suasana kerja, faktor pendapatan memegang peran paling mendasar dalam memotivasi pegawai. Maslow dalam mengatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu jenjang, yaitu beberapa indikator. Yang pertama adalah kebutuhan fisik dan biologis, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Yang termasuk ke dalam kebutuhan ini adalah kebutuhan makan, minum, perumahan, dan sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan ini adalah akan kebebasan dari ancaman, yakni merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. Kebutuhan ini mengarah kepada dua bentuk. Yang pertama, kebutuhan akan keamanan jiwa di tempat pekerjaan pada saat mengerjakan pekerjaan di waktu jam-jam kerja. Yang kedua yaitu kebutuhan akan keamanan harta di tempat pekerjaan pada waktu jam kerja. Bentuk lain yaitu dengan memberikan perlindungan asuransi kepada para karyawan. Adapun yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Ini adalah kebutuhan sosial, teman, afiliasi, interaksi, dicintai dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan, kelompok pekerja, dan masyarakat lingkungannya. Yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan atau prestis.
adalah kebutuhan akan penghargaan diri dan pengakuan serta penghargaan prestis dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. Yang keempat yaitu aktualisasi diri, adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan. Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan pimpinan perusahaan dengan menyelenggarakan pendidikan dan latihan. Pada lembaga pendidikan bisa dilakukan hal-hal keenam poin ini pada teori Abraham Maslow. Contoh dalam lembaga pendidikan yaitu terpenuhinya rasa kebutuhan makan dan tempat tinggal pada guru dengan memberikan gaji yang setimpal dengan kinerja yang telah diberikan. Adapun teori yang ketiga yaitu teori McGregor, yaitu motivasi X dan Y. Teori McGregor ini adalah teori terkenal dalam manajemen dan kepemimpinan terkait asumsi yang berbeda tentang perilaku manusia di tempat kerja. Teori motivasi X ini mengarah pada motivasi positif dan teori Y adalah negatif, di mana teori X ini merupakan tekanan, sedangkan teori Y ini adalah kebebasan. Nah, teori X berasumsi bahwa karyawan secara alami tidak suka bekerja dan akan menghindarinya jika memungkinkan. Karyawan perlu diawasi dengan ketat, dipaksa, dikendalikan, atau diancam hukuman untuk mencapai tujuan. Mereka lebih suka diarahkan, menghindari tanggung jawab, atau diancam hukuman untuk mencapai tujuan. Mereka juga akan lebih suka diarahkan, menghindari tanggung jawab, dan lebih menyukai keamanan daripada kebebasan. Pada dasarnya, manajer yang menganut teori X cenderung mengadopsi pendekatan manajemen otoriter dan menggunakan kontrol serta pengawasan ketat. Contohnya pada lembaga pendidikan, seorang guru itu harus diberikan tugas, namun ia tidak mau atau tidak ingin mengerjakannya, maka seorang kepala sekolah akan memberikan tindakan dengan memberikan tekanan bahwa jika guru tersebut tidak menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka akan diberi ancaman dengan memecat guru tersebut dari sekolah. Nah, pada dasarnya, manajer yang menganut teori X cenderung mengadopsi pendekatan manajemen otoriter dan menggunakan kontrol serta pengawasan ketat. Nah, contoh dalam lembaga yaitu di perusahaan yang menerapkan pendekatan teori X. Manajer mungkin sering melakukan pengawasan ketat, memberikan instruksi langsung tanpa melibatkan karyawan. Adapun teori Y yaitu yang berasumsi bahwa pekerja melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang alami dan mereka bisa menikmati pekerjaan yang bermakna. Jika diberikan kesempatan, karyawan mampu memikul tanggung jawab dan berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka dapat mengarahkan diri sendiri dan memecahkan masalah dengan sedikit pengawasan. Kreativitas dan inovasi muncul secara alami dalam lingkungan yang mendukung. Contoh dalam lembaga yaitu di perusahaan yang menganut teori Y, manajer cenderung memberikan kebebasan lebih kepada karyawan, mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memberikan otonomi dalam pekerjaan mereka. Lingkungan kerja semacam ini biasanya lebih fleksibel, inovatif, dan menginspirasi karyawan untuk mengembangkan potensi mereka. Sekianlah dari saya mengenai review tentang motivasi dalam lembaga pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.